Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sejarah datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat adalah secara umum kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilandas keinginan mereka untuk berdagang dan menyebarkan agama. Sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur sebagai berikut: mencari kekayaan termasuk berdagang, menyalurkan jiwa penjajahan, meyakini kemerdekaan pas terjun, menyebar agama, mencari kemuliaan bangsa. Bangsa pertama yang apa? Bangsa pertama yang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa lain seperti Inggris, Perancis, dan Belanda baru melakukan ekspedisi setelah kedua bangsa ini menemukan jalan ke Indonesia. Orang pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomé Dias. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486. Ia menelusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan Balik. Namun ia gagal mencapai Indonesia setelah Bartolomé Dias menemukan jalan ke timur Tanjung Harapan Balik. Afrika Selatan. Upaya mencari jalan ke Indonesia diteruskan oleh armada Portugis. Berikutnya armada Portugis yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan Balik. Sewaktu tiba di pelabuhan Madinah, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Arab dan India. Namun, jalan ke Asia Tenggara tetap dirahasiakan oleh pedagang-pedagang tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Portugis melanjutkan perjalanan menyusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati perairan dan ombak yang sangat besar. Daerah itu terletak di timur laut Afrika, terutama di sekitar ujung tanduk. Oleh karena itu, daerah tersebut geografi, berhati-hatilah. Bangsa kedua, bangsa Spanyol. Populer bangsa Spanyol yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Ia berjalan ke arah barat. Setelah 2 bulan ia sampai di sebuah pulau kemudian dinamakan oleh Sanfilippo Columbus. Gagal mencapai India. Setelah Columbus gagal menemukan India, ekspedisi Spanyol selanjutnya ke daerah rempah-rempah dipopuleri oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Filipina pada tahun 1521. Bangsa ketiga, bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris dirintis oleh Francis Drake dan Thomas dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan pada tahun 1579. Francis berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Tarante dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya pada tahun 1586 oleh Thomas melalui jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan oleh dalam rangka melaksanakan ekspor wall, menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberikan hak istimewa kepada EIC, East Indian Company, untuk mengurus perdagangan dengan Asia. Bangsa keempat, bangsa Belanda. Armada Belanda pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin oleh Van Eyck. Namun ekspedisi ini gagal. Kemudian pada tahun 1595 armada Belanda dipimpin oleh kolonis Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan Balik. Dari sana mereka mengarungi Samudra Hindia, masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Selain itu, hubungan antara Banten dan Portugis masih baik. Dari Banten, armada ini menuju Maluku, membeli rempah-rempah, namun gagal. Mencapai Maluku, kolonel Houtman tiba kembali ke negerinya pada tahun 1597. Ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Nah, lalu habis itu kalian nonton video di sini.
Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam.